Sore ini kita lagi tiap hari merayakan Ekaristi Mirunggan karena bulan Mei di altar samping Gua Maria belakang gereja Yohanes Rasul Wonogiri. Banyak yang datang itu anak-anak di depan kita. Dan ini adalah umat yang akan merayakan Ekaristi jam 6 ini. Didahului dengan rosario. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaan, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan kalau orang Betawi itu mengatakan kagak ade matinye. Apa itu artinya kagak ade matinye? Yaitu orang yang selalu hidup dan berkobar-kobar, atau selalu saja tidak ada jalan buntu, tidak ada no way out, tetapi selalu ada solusi dalam setiap perkara. Amin. Dan itu juga harus menjadi kekuatan kita. Allah tidak pernah memberikan jalan buntu, no way out. Selalu ada solusi atas segala perkara. Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oh, keren ya. Ayo, tetap optimis dan berkobar terus-menerus. Dan bacaan hari ini adalah perjuangan Paulus yang terus-menerus dan para murid lain, para rasul lain untuk mengambil kesempatan pertama untuk bersaksi. Ini penting. Bukan bersaksi, mengambil kesempatan pertama untuk bersaksi. Kesempatan pertama. Amin. Artinya apa sih? Sapa ya sesuk sing terus kita dadi ketua lingkungan ngene dhewe? Sapa kira-kira sing kersa? Kowe wae. Ngopo?
katanya Katolik, katanya penderek dalem kok kowe wae. Mangke jenengan sembayang sing di tanah air nggih, kula mangke sih nggih tiyang sepuh. Aku ora iso sembayang. Lho selama iki sembayange opo ora iso sembayang? Ya lah, ambil kesempatan pertama itu berkah. Bu mangke nyuwun dulu. Nggih. Pak mangke jenengan sih. Nggih, kula remen. Ketika saya hadir di sini saya matur dengan Romo Dani, Romo saya sukacita untuk pelayanan dan ekaristi. Dan Romo Dani menjawab, saya masih ingat, saya juga sukacita Romo untuk melayani. Yo ayo kita melayani dalam sukacita. Ambil kesempatan pertama dan lihatlah bagaimana Paulus. Kalau dilihat diceritakan seluruh hidupnya, wah rekosone setengah mati, nganti digebuki, diseret dikira mati. Bayangno diseret nganti dikira mati, ceplong ke selokan. Jebule tingil-tingil urip jur merencanakan pewartaan lagi. Beradat gegudres getik. Fisik. Dan hari ini ketika ada kerusuhan diceritakan di Berea, sepertinya tadi saya lihat lagi. Pada waktu itu terjadilah kerusuhan di kota Berea. Paulus pergi, bukan lari meninggalkan tugas atau kesaksian, pergi supaya tetap bisa mewartakan di kota lain dan dilalai masuk ke kota Athena. Apa yang terjadi? Dia bingung. Sebagai orang Yahudi, Athena itu orang-orang Yunani. Filosofi hidupnya juga filosofi Yunani. Sehingga Paulus kemudian bingung. Lah kok dilalah ono podium-podium penyembahan dan ada patung-patung penyembahan. Dan kemudian salah satu podium itu bawa menawa loh, podium kosong sing ra ono dan tulisannya kepada dewa yang tidak kami kenal. Bagi Paulus itu entry point. Bagi Paulus itu jalan masuk. Ketika orang pada berkumpul di sini, Paulus mengatakan, saudara-saudara, saya sudah keliling. Hai orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Dia alam, diunggahke, diapresiasi bukan dimengke. Bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah misbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Lalu ceritanya beda dengan cerita di tempat lain ketika orang Yahudi datang. Ketika yang berkumpul adalah orang-orang Yahudi di diaspora, di kota-kota di luar tanah Palestina Israel itu, cerita Paulus adalah mengatakan Yesus sudah diramalkan, ditulis dalam kitab para nabi dan kitab lain, dibunuh oleh pemimpin kita, dan Yesus yang dibunuh itu bangkit. Mari kita menyembah dengan bertobat. Tetapi dengan orang Yunani latar belakangnya bukan kitab suci perjanjian lama, dia ceritanya tentang alam semesta, tentang penciptaan, tentang siapa kita, dan kemudian sampai tetap saja pada Tuhan Yesus, seseorang yang dipimpin untuk menebus yang telah bangkit dari antara orang mati. Apa yang terjadi? Terus mereka amin-amin dan bertobat? Enggak. Diceritakan ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Dodi tolak nyurdo bubar mung tukang sulap ngapusi. Kaya nek ning pasar kae lho. Ya. Dan apakah kemudian Paulus frustrasi? Ora. Para perdiakon itu seringkali tertekan lho. Nek memberi homili utawa memimpin, gitu Pak. Ragu-ragu, engko dimengke, engko dimpretke, engko ora dirungokke, kok mbok menawa uripe yo ora sempurna, ya kabeh wong ora sempurna. Tetapi ada banyak keraguan yang toh tetap harus mengatakan. Dan tetaplah mengatakan. Apapun orang bereaksi. Itu juga bukan hanya untuk Romo dan Perodiakan, untuk setiap pribadi yang beriman pada Tuhan Yesus. Amin. Ayo, ambil kesempatan pertama untuk berpartisipasi. Ambil kesempatan pertama untuk mengabdi. Ambil kesempatan pertama untuk mewartakan, untuk evangelisasi, untuk bersaksi. Amin. Marilah kita menutup Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya.